Aku lelah sekali. Ucap Yura setelah menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang Rahel. Rahel pun turut menjatuhkan tubuhnya di samping Yura. Istirahatlah. Aku tahu kau pasti lelah setelah seharian bekerja. Kita bisa turun saat jam makan malam nanti. Ucap Rahel. Apa tak masalah? Aku sungguh tidak enak dengan Tante Kia. Jawab Yura. Kau seperti tidak mengenali mamaku saja. Mamaku tidak pernah mempermasalahkan apapun tentang dirimu. Termasuk sikapmu dulu yang sering mencari perhatian padanya. Cibir Rahel. Yura memilih memejamkan kedua kelopak matanya daripada mendengarkan Rahel yang kembali mengungkit tentang masa lalunya. Maafkan aku, Yura. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melupakannya begitu saja. Ucap Rahel dalam hati. Sementara di lantai bawah Ray dan Papa Gary nampak masuk ke dalam rumah dengan disambut oleh Kiara. Di mana Rahel? Kenapa dia tidak terlihat? Tanya Gary. Rahel sepertinya berada di kamarnya bersama Yura. Jawab Kiara. Yura. Apa Yura jadi menginap di sini? Tanya Gary yang membuat Ray menatap Kiara dengan penuh tanya. Ya, Yura jadi menginap di sini, Pak. Jawab Kiara. Pandangan Ray pun seketika beralih ke arah lantai 2 di mana kamar Rahel berada namun ia tidak melihat apapun di sana. Apa Yura sudah lama sampai? Tanya Gary lagi. Sepertinya baru sekitar setengah jam yang lalu Yura sampai. Jawab Kiara. Gary menganggukkan kepalanya. Mungkin saat ini Yura sedang istirahat di kamar Rahel karena ia langsung berangkat ke sini setelah pulang bekerja. Lanjut Kiara kemudian. Mungkin saja. Bangunkan mereka jika sudah mau masuk jam makan malam nanti. Pesan Gary. Baik, Pak. Jawab Kiara. Gary dan Ray pun kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar mereka masing-masing diikuti Kiara yang mengikuti Gary masuk ke dalam kamarnya. Ray menghentikan langkahnya saat sudah berada di depan kamarnya. Pandangannya tertuju pada pintu kamar Rahel yang nampak tertutup rapat. Cukup lama Ray berdiam diri di depan kamarnya sambil menatap kamar Rahel dengan tatapan tak terbaca sebelum akhirnya ia pun masuk ke dalam kamarnya. Ray nampak menuruni anak tangga satu persatu dengan menatap fokus pada ponsel yang berada di tangannya. Kakinya terus melangkah menuruni anak tangga hingga sampai di anak tangga terakhir. Ray menghentikan langkahnya saat mendengar suara Yura dari arah meja makan. Apa ada lagi yang bisa Yura bantu, Tante? Tanya Yura para Kiara. Tidak ada. Ayo duduk dulu, sayang. Kita tinggal menunggu Om Gary dan Ray datang. Ucap Kiara. Yura menurutinya dengan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Rahel. Kau lihat ini, Yura. Dia adalah pria yang sering mengejarmu saat SMA dulu bukan? Rahel menunjukkan sebuah foto pria pada Yura. Jangan sembarangan berbicara. Dia hanya temanku dan tidak mengejarku saat SMA. Koreksi Yura. Lidah Rahel berdecak. Kau ini selalu saja tidak menyadarinya. Ucapnya kesal. Ray, suara lembut Kiara memanggil nama Ray menghentikan percakapan di antara mereka. Mama. Ray tersenyum tipis membalas sapaan Kiara. Ia pun menarik salah satu kursi yang berhadapan dengan Yura lalu mendaratkan bokongnya di sana. Kau lihat ini, Yura, Galang semakin tampan dan mapan. Puji Rahel sambil menunjukkan beberapa foto Galang pada Yura. Yura memilih diam saja namun tetap menatap pada ponsel Rahel yang menunjukkan foto Galang di sana. Rahel pun terus memuji kehebatan Galang saat ini dengan sedikit membesarkan suaranya agar Ray dapat melihat nih. Cel, ayo simpan ponselmu. Om Gary sudah datang. Bisik Yura di telinga Rahel. Rahel menoleh menatap Gary yang baru mendaratkan bokongnya di atas kursi. Ia pun segera memasukkan ponselnya ke dalam saku celanya. Gary pun menyapa Yura lebih dulu dan berbincang singkat sebelum akhirnya mengajak mereka untuk memulai makan malam bersama.
Selama makan malam berlangsung, Yura nampak duduk dengan tenang sambil menikmati makanan yang terasa lezat di lidahnya tanpa menyadari jika kini Ray tengah menatapnya sambil menikmati makanan di depannya. Rahel yang menyadari pandangan Ray yang terus tertuju pada Yura pun menyikut lengan Yura. "Lihatlah, Kak Ray sedang memperhatikanmu," ucap Rahel sangat pelan namun dapat didengar oleh Yura. Yura seketika menatap ke arah depan di mana kini Ray terlihat jelas tengah menatapnya dengan tatapannya yang datar dan dingin seperti biasanya ia menatapnya. Dek! Denyut jantung Yura berdetak begitu cepat saat tatapannya dan Ray saling beradu. "Kau lihat ini, Yura, Galang semakin tampan dan mapan," puji Rahel sambil menunjukkan beberapa foto Galang pada Yura. Yura memilih diam saja namun tetap menatap pada ponsel Rahel yang menunjukkan foto Galang di sana. Rahel pun terus memuji kehebatan Galang saat ini dengan sedikit membesarkan suaranya agar Ray dapat melihat nih. "Cel, ayo simpan ponselmu. Om Gary sudah datang," bisik Yura di telinga Rahel. Rahel menoleh menatap Gary yang baru mendaratkan bokongnya di atas kursi. Ia pun segera memasukkan ponselnya ke dalam saku celanya. Gary pun menyapa Yura lebih dulu dan berbincang singkat sebelum akhirnya mengajak mereka untuk memulai makan malam bersama. Selama makan malam berlangsung, Yura nampak duduk dengan tenang sambil menikmati makanan yang terasa lezat di lidahnya tanpa menyadari jika kini Ray tengah menatapnya sambil menikmati makanan di depannya. Rahel yang menyadari pandangan Ray yang terus tertuju pada Yura pun menyikut lengan Yura. "Lihatlah, Kak Ray sedang memperhatikanmu," ucap Rahel sangat pelan namun dapat didengar oleh Yura. Yura seketika menatap ke arah depan di mana kini Ray terlihat jelas tengah menatapnya dengan tatapannya yang datar dan dingin seperti biasanya ia menatapnya. "Dek!" Denyut jantung Yura berdetak begitu cepat saat tatapannya dan Ray saling beradu. "Ehem!" Deheman Gary memutus tatapan di antara Yura dan Ray. Yura segera menundukkan pandangannya dan kembali melanjutkan memakan makanannya hingga tandas tanpa menatap ke depan. Rahel yang sejak tadi mencuri pandang sikap Ray dan Yura pun tersenyum tipis sambil menghabiskan sisa makan malamnya. Setelah makan malam selesai, Rahel mengajak Yura kembali ke dalam kamarnya karena ada hal yang ingin ia ceritakan pada Yura. "Ayo cepat ke sini, Yura," ajak Rahel sambil menepuk ranjang kosong di sebelahnya. Yura mengangguk mengiyakan dan segera naik ke atas ranjang. "Jadi hal apa yang ingin kau ceritakan padaku?" tanya Yura sambil menaikkan sebelah alis matanya ke atas. Wajah Rahel pun berubah malu-malu mendengar ucapan Yura. "Aku jadi malu untuk menceritakannya," ucap Rahel. Kening Yura mengkerut. Ia pun mencoba membaca raut wajah Rahel saat ini. "Jangan bilang jika saat ini kau sedang jatuh cinta pada seseorang," tebak Yura. Rahel menutup wajahnya lalu mengangguk sebagai jawaban. "Oh astaga, benarkah?" Yura berupaya melepas tangan Rahel dari wajahnya. "Katakan dengan siapa kau jatuh cinta?" tanya Yura dengan nada mendesak. Rahel menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin mengatakan siapa namanya. Aku hanya ingin menceritakan bagaimana aku bisa jatuh cinta kepadanya," ucap Rahel dengan wajah yang sudah memerah. "Sejak kapan kau menjadi tertutup kepadaku, Hem?" Yura memasang wajah kesalnya. "Ayo katakan siapa orangnya dan bagaimana ceritanya kau bisa jatuh cinta," desak Yura merasa penasaran karena kali ini untuk pertama kalinya Rahel mengatakan jika ia jatuh cinta pada seorang pria setelah beberapa tahun lalu ia menutup hatinya rapat-rapat untuk tidak jatuh cinta lagi. Di depan pintu kamar Rahel yang sedikit terbuka, Ray mendengar sayup-sayup percakapan Yura dan Rahel yang tidak terlalu jelas di telinganya. Apa mereka tidak bisa tenang jika sedang berdua? Gumamnya dan memilih melanjutkan langkahnya menuju balkon.
Setelah puas bercerita tentang bagaimana ia bisa jatuh cinta dan terpaksa membocorkan siapakah pria yang berhasil membuatnya jatuh cinta, Rahel pun terlelap tanpa menunggu Yura yang masih terjaga sambil memainkan ponselnya. Dia mudah sekali tidur. Yura menggelengkan kepalanya menatap pada Rahel yang tengah tertidur dengan mulut sedikit terbuka. Yura pun kembali melanjutkan memainkan ponselnya melihat berita perkembangan terbaru tentang perusahaannya dan dilanjutkan memainkan media sosial miliknya. Sudah lama sekali aku tidak pernah memantau akunnya lagi. Gumam Yura. Ia cukup merasa senang dengan kondisi hatinya yang saat ini jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Tetaplah seperti ini, Yura, dan fokuslah pada masa depanmu. Jarum jam terus berputar ke arah kanan dan semakin naik hingga tanpa Yura sadari sudah menunjukkan pukul jam 00:30 malam. Pantas saja mataku sudah mengantuk karena sudah lewat dari tengah malam. Yura mematikan layar ponselnya lalu meletakkan di atas nakas. Kenapa aku merasa haus sekali? Yura mengusap tenggorokannya yang terasa kering. Ia pun menurunkan kedua kakinya dari atas ranjang dengan hati-hati lalu memutuskan keluar dari dalam kamar Rahel untuk mengambil minuman di dapur. Kenapa dapurnya gelap sekali? Gumam Yura saat sudah berada di dekat dapur. Yura pun terus berjalan dan berusaha mencari letak saklar namun tak kunjung menemukannya. Tahu begini lebih baik aku membawa ponselku tadi. Gumamnya sambil terus berjalan masuk ke dalam dapur. Saat sudah berada dekat dengan meja makan di dalam dapur, Yura hampir saja berteriak saat tubuhnya tanpa sadar menabrak sosok yang tengah berdiri sambil menuangkan air dari dalam teko ke dalam gelas minumannya. "AHP!" teriakan Yura lenyap begitu saja saat tangan seseorang mendekap erat mulutnya. "Diamlah atau kau akan membangunkan seisi rumah." Cetus pria yang sangat Yura ketahui siapakah pemilik suara itu. "Kak Ray," ucap Yura dalam hati dengan mata membola sempurna.